Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang konservasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu harta paling berharga di bumi, meliputi semua bentuk kehidupan, mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya, membentuk jaring kehidupan yang kompleks dan saling bergantung. Nah, Indonesia ini pusat keanekaragaman. Indonesia merupakan rumah bagi ribuan spesies unik dan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, menjadikannya salah satu negara megabiodiversitas. Lalu, fungsi vital ekosistem keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam ketahanan pangan, sumber daya obat-obatan, serta menjaga keseimbangan ekosistem global seperti siklus air dan iklim. Nah, tantangannya ini krisis keanekaragaman hayati di Indonesia itu pertama, ancaman kepunahan. Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia dalam tingkat kepunahan biodiversitas, sebuah alam serius yang menyerukan tindakan segera. Yang kedua ada deforestasi dan alih fungsi lahan, yaitu pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan infrastruktur mengancam habitat alami, mendorong banyak spesies ke ambang kepunahan. Yang ketiga, perburuan dan perdagangan ilegal. Praktik perburuan dan perdagangan ilegal flora dan fauna endemik terus meningkat, mengikis populasi satwa liar. Dan yang terakhir ada kelemahan kebijak konservasi, kurangnya kesadaran publik dan dukungan kebijakan konservasi yang tegas memperparah kondisi, menghambat upaya perlindungan yang efektif. Nah, ini ada solusinya, yaitu metode konservasi in situ dan ex situ, solusi dari keanekaragaman hayati. Yang pertama ada konservasi in situ, yaitu melindungi spesies di habitat aslinya seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Ini menjaga interaksi ekologis alami. Yang kedua ada konservasi ex situ, yaitu menyelamatkan spesies di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, bank genetik, dan kebun raya, penting untuk spesies yang sangat terancam. Yang terakhir ada saling melengkapi. Kedua metode ini saling melengkapi, memastikan kelangsungan hidup spesies terancam melalui perlindungan habitat dan pemeliharaan di luar habitat. Nah, studi kasusnya ini contoh nyata pada konservasi di Indonesia. Pada PT BIA dan kawasan NKT. PT BIA mengelola 6.780 hektar kawasan nilai konservasi tinggi, dilengkapi patroli rutin dan kamera perangkap untuk memahami aktivitas satwa liar. Terus yang kedua ada kemitraan EA dan satelit. Melalui kemitraan dengan Satelligence, digunakan EA dengan citra satelit untuk deteksi deforestasi secara real time, memungkinkan respons cepat terhadap ancaman. Yang terakhir ada suaka marga satwa Danau Bian. Danau Bian menjadi habitat yang penting bagi burung migrasi internasional yang dilindungi, menunjukkan peran Indonesia dalam jalur imigrasi global. Nah, kolaborasi ini tantangan dan strategi kolaboratif. Pertama ada konflik kepentingan, yaitu keseimbangan antara pembangun ekonomi dan pelestarian lingkungan seringkali menimbulkan konflik. Terus keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam implementasi program konservasi yang komprehensif, dan adanya kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada memperkuat peraturan dan penegakan hukum untuk melindungi satwa liar dan habitatnya. Lalu menetapkan dan memperluas area yang dilindungi untuk menjaga keanekaragaman spesies. Dan yang terakhir adalah melalui pendidikan dan kampanye mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi. Nah, jadi warisan untuk generasi mendatang yaitu keanekaragaman hayati bukan hanya kekayaan saat ini, melainkan warisan tak ternilai yang harus dijaga untuk anak cucu kita. Dengan metode yang tepat dan kolaborasi yang kuat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dunia. Nah, mari bersama-sama bergerak melindungi alam, menjaga kehidupan, dan memastikan masa depan bumi yang lestari bagi semua makhluk hidup. Oke,
Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.